anak-anak, mari kita belajar Bahasa Indonesia kelas 8, bab 4, mengulas karya fiksi, kisah-kisah favoritku. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Menemukan unsur karya fiksi. Karya fiksi tidak terlepas dari 4 hal berikut. Yang pertama, tokoh cerita. Kedua, latar cerita. Ketiga, tema cerita. Dan keempat, alur atau jalan cerita. Yuk pelajari materinya sampai selesai. 1. Tokoh cerita. Tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh cerita dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalian dapat mengenali tokoh utama cerita dengan mencermati hal-hal berikut. A. Tokoh yang paling banyak muncul di sepanjang cerita. Dan B. Tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Bila tokoh ini tidak ada, cerita itu pun tidak akan ada. Contohnya, tokoh utama dalam cerita Kotak Sulap Paman Tom adalah Randu. Hal ini karena cerita mengisahkan Randu. Tanpa kehadiran Randu, cerita tersebut tidak akan ada. Randu adalah tokoh yang paling sering muncul. Jadi kalian tentunya sudah bisa membedakan antara tokoh utama dan tokoh pendukung. 2. Latar cerita. Latar atau setting meliputi tempat dan waktu yang digunakan dalam suatu cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Dengan demikian, apabila pembaca sudah menerima latar itu sebagai sesuatu yang benar adanya, maka cenderung dia pun akan lebih siap dalam menerima pelaku ataupun kejadian-kejadian yang berada dalam latar itu. Kalian dapat mengetahui latar suatu cerita dengan melihat nama-nama tempat dan waktu kejadian dalam cerita. Dalam cerita Kotak Sulap Paman Tom, peristiwa berlangsung di perpustakaan daerah. Jadi latar tempatnya adalah di perpustakaan daerah. 3. Tema cerita. Tema cerita adalah unsur pokok dalam cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen imajinasi itu. Tema cerita pendek Kotak Sulap Paman Tom adalah kekecewaan Randu terhadap Paman Tom. 4. Alur atau jalan cerita. Dalam karya fiksi, jalan cerita disebut juga alur atau plot. Alur berisi rangkaian kejadian yang dihadapi tokoh cerita dari awal sampai akhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alur adalah rangkaian peristiwa yang direka atau dijalin dengan saksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Terdapat 3 macam alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Mari kita bahas ketiganya. Alur maju adalah alur yang diawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar. Pada bagian tengah, konflik makin menanjak dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Alur mundur adalah alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini. Sedangkan alur campuran atau juga yang disebut alur maju mundur adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Biasanya seorang pembaca akan melakukan penilaian
terhadap cerita yang baru saja ia baca. Jika ia menyukai sebuah cerita, ia akan mengatakan cerita tersebut bagus dan menjelaskan alasannya. Kalian pun dapat melakukan penilaian sendiri terhadap sebuah cerita. Hal yang kalian perlukan adalah mengamati unsur-unsurnya. Hal yang diamati adalah kelengkapan informasi dan cara penulis menampilkan informasi tersebut. Informasi yang lengkap membuat kalian dapat membayangkan sebuah cerita dengan baik. Cara penulisan yang bagus akan membuat cerita enak dibaca. Informasi-informasi tersebut dapat diketahui melalui unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur dalam penilaian karya fiksi yang pertama adalah tokoh cerita. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita yang tidak jelas siapa tokohnya? Kalian tidak tahu jenis kelamin, tempat tinggal, maupun sifat tokohnya. Nyamankah kalian membaca cerita seperti itu? Dapatkah kalian menikmati ceritanya? Cerita yang baik adalah cerita yang tokoh-tokohnya dipahami pembaca. Makin jelas penggambaran tokohnya, maka makin kenal pembaca dengannya. Kalian dapat menikmati cerita dengan baik bila kalian paham seperti apa tokohnya. Kalian dapat menilai seorang penulis sudah menggambarkan tokoh ceritanya dengan baik atau belum melalui data diri, latar belakang, dan sifat-sifat tokoh. Data diri dari tokoh cerita meliputi nama, usia, tempat tinggal, keluarga tokoh, dan lain-lain. Lalu latar belakang tokoh. Sedangkan sifat-sifatnya dapat tercermin dari tindakannya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, data diri. Cermatilah cerita yang kalian baca, apakah nama, jenis kelamin, dan usia tokoh disebutkan dalam cerita. Sebuah cerita pendek kadang-kadang hanya memuat 3 informasi ini saja. Sedangkan sebuah novel dapat memuat informasi yang lebih banyak seperti tanggal dan tahun kelahiran, nama-nama anggota keluarga, dan makanan favorit. 2. Latar belakang. Latar belakang adalah alasan tokoh melakukan sebuah tindakan. Kalian dapat menyebut latar belakang ini sebagai motif. Untuk menilai sebuah tindakan karakter, kalian harus mencermati alasan yang diberikan penulis pada tokoh untuk bertindak. Ketiga, sifat tokoh. Sifat tokoh tercermin melalui kata-kata dan tindakannya. Cermatilah cara tokoh menghadapi sesuatu. Amatilah kata-kata dalam kalimat dialognya. Kalian dapat menyimpulkan sifatnya dari hal-hal tersebut. 2. Latar cerita. Unsur sebuah karya fiksi berikutnya yang perlu kalian lihat saat menilai sebuah karya fiksi adalah latar cerita. Latar cerita meliputi latar tempat dan latar waktu kejadian. Ketika kalian membaca sebuah cerita fiksi, cermatilah penjelasan latarnya. Apakah penjelasan latar ini disampaikan secara jelas atau tidak? Cerita yang tidak jelas latarnya akan menimbulkan kebingungan karena pembaca tidak tahu waktu dan tempat terjadinya cerita tersebut. Kadang-kadang, seorang penulis menjelaskan latar melalui pendekatan panca indera. Maksudnya, latar dijelaskan sedemikian rupa sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan bentuknya, mendengar suara dan mencium aromanya. Unsur berikutnya adalah tema. Saat mencermati penokohan dan latar, kalian perlu mencermati tema sebuah cerita. Apakah kalian dapat memahami maksud penulisnya dengan jelas? Apakah kalian memahami pesan yang hendak disampaikan penulisnya? Nah, hal ini dapat kalian jadikan penilaian. Lalu ada alur atau jalan cerita. Kalian sudah mempelajari bahwa alur berisi rangkaian kejadian yang dihadapi tokoh cerita dari awal sampai akhir. Alur dapat dikenali dengan melihat bagian perkenalan, konflik, dan penyelesaian cerita. Ketika menilai sebuah karya, perhatikanlah jenis alur yang dipakai. Perhatikan pula rangkaian peristiwanya. Apakah rangkaian peristiwa yang dirancang penulis menunjukkan adanya perubahan pada tokoh cerita? Membandingkan kata denotasi
dan konotasi dalam karya fiksi. Dalam sebuah cerita, kalian akan menemukan banyak kata. Kosakata tersebut tidak hanya memiliki satu makna. Beberapa kata mungkin mempunyai makna yang berlainan dengan makna sebenarnya atau bermakna kiasan. Kata-kata seperti ini disebut bermakna konotasi. Lawan dari konotasi adalah denotasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang berdasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa. Denotasi juga berarti makna kata-kata yang sebenarnya atau bukan makna kiasan. Seorang penulis biasanya menggunakan kata-kata dengan makna konotasi agar kalimat-kalimat dalam cerita yang ditulisnya menjadi lebih menarik. Berikut ini beberapa kata bermakna konotasi dan denotasi. Ringan tangan adalah kata konotasi yang makna denotasinya adalah cekatan atau suka menolong. Buah bibir adalah kata konotasi yang makna denotasinya adalah bahan pembicaraan orang. Buah tangan adalah kata konotasi yang makna denotasinya adalah oleh-oleh. Tangan kanan adalah makna konotasi yang makna denotasinya adalah orang yang dipercayai. Lalu ada buah pikiran yang merupakan kata konotasi yang memiliki makna denotasi yaitu gagasan atau ide. Mengenali langkah-langkah penulisan resensi karya fiksi. Jika kalian membaca koran, majalah atau membuka sebuah web, kadang-kadang menemukan artikel resensi buku atau karya fiksi. Artikel seperti itu umumnya berisi penilaian terhadap sebuah buku. Melalui artikel tersebut, penulis menyajikan keunggulan dan kelemahan buku. Penulis kadang membandingkannya dengan buku lain. Tujuan penulisan artikel resensi ada bermacam-macam, tetapi pada umumnya resensi buku bertujuan untuk mengenalkan sebuah buku baru kepada publik agar orang-orang tertarik membacanya. Unsur-unsur resensi. Dalam membuat resensi, anak-anak perlu mencantumkan unsur-unsur berikut. Pertama, judul buku. Kedua, penulis. Nah, untuk penulis, anak-anak bisa menambahkan biodata dari penulis. Ketiga, penerbit. Keempat, tokoh cerita dan sifatnya. Kelima, penilaian penggambaran tokoh dan sifatnya. Keenam, latar cerita. Ketujuh, tema. Kedelapan, alur atau jalan cerita. Kesembilan, penilaian alur atau jalan cerita. Dan terakhir, tambahkan pendapat kalian tentang cerita tersebut. Apa keunggulannya dan apa kelemahannya.